Kafaru min ahlil kitab, ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kamu itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin. Urusan kita banyak, satu Tuhan juga mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, hanya punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung mat, ya sudahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan, apakah sama? Mereka jawab tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat mereka itu tidak goblok meneh. Waduh. Makanya sama ndak usah ketularan goblok sing pun sing wis goblok ora usah ditambahi mun kathah dan ini pun niku. Ya karena kita ngaji jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min li bayanil jinsi. Kafaru iku sapa? Siji min ahlil kitab, 2 kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim, mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Ya jadi saya kira demikian. Nanti kan akhirnya jam itu teman. Oh, ini jam pinten istiwa? Nggih, terus saya pikir niku nggih. Kalau misalnya tadi ada tanya jawab itu tanya jawab carane ngalim saja kan. Itu lebih realistis. Karena kalau sampean iskal misalnya saya iskal dengan ini kan malah bingung kan. Kalau kamu terkenal pinter iskal kita gobloke. Nah wis pinter kok iskal itu jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas sudah bisa pidato. Gak bisa pidato, suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Nah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya, beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu makanya ini cerita anekdot, jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas. Jadi itu.
Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya itu mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong, kan masyhur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu tok. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun Ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun? Harun Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Memangnya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit menang dia karena jumlahnya, bahkan Harun Rasyid itu datang ke kemahnya dia karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak. Tit jam 12. Harun Rasyid pikirannya santri ya guys, sugoi jajan nggak mesti teko, pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jeneng ana kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pinter sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat nih, ya kacau nih. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur, kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor yang ngerti, oh ngenyek tuh, kira itu. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, "Ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah." Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahyi ayyadriba apa? Mathalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udatan fama fawqaha. Entah itu nyamuk, fama fawqaha atau yang di atasnya nyamuk. Maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisighor atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja, nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, "Pak, aku gaekno patung gajah," mesti muni sanggup. Tak muni, "Pak, gaekno patung gajah ukurannya ya semestinya gajah." Oke. Tapi Pak, aku gaekno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga. Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa juga. Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kuman, kumannya seberapa?
Lah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Makanya terus. Lah ini saya tahadus binemat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit, namun ya digigit tidak sesering sampean itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya itu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut inna woha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja. Saya punya teman sakit. Kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja. Apa itu makan atau minum? Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong kowe kulu minta ibadi marusaknakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari horo ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya saya kira demikian. Terus mangke saya pikir tidak etis kan ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya ada problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya, karena ini zaman akhir saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi, jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir. Itu musibah besar itu masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah ya setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang mustakman. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiyah kholiso, yang tidak itu kan beda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dhabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Ibab. Gus Ibab putrane Mbah Mun, dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda. Kita selalu Robbi zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan.
Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Smith ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa Kemelinti, datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teksnya, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika aliyya syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an, saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Ndak wae Fir'aun wajib sopan, ndak wae aku ra sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan, tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil, inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ya saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Ya, setengah jam Jumatan. Ini nanti Jumatan setengah jam mawon iki pun mepet. Alhamdulillah penyampaian materi dari beliau telah selesai, sangat menarik, gamblang dan sangat jelas sekali, sehingga mungkin tidak butuh untuk kesimpulan dari moderator. Jadi dialog ada waktu 30 menit. 30 menit kami buka 2 pertanyaan dulu, mungkin yang dari depan ada mic, monggo diparingi. Niki Bapak Majroh niki. Satu orang satu pertanyaan Pak nggih. Terima kasih waktunya kepada Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim. Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhassisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji, mereka ingin merubah haji wukufnya enggak cuma di bulan Dzulhijjah tetapi di bulan Syawal pun juga boleh. Nah, jadi sudut pandang panjenengan gimana masalah apakah memang bisa keuniversalan Al-Quran itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang? Itu saja. Sampun? Nggih. Nggih. Penanya kedua, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sains. Untuk abad sekarang kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzon, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah kemudian disinkronkan dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini pripun monggo Yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dzon yang belum hakikatan seperti ini, monggo. Oke, sama namanya. Oke. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Itu sudah sama-sama keren Pak ya. Nggih. Pak apa siswa? Pak Ulil apa Ulin? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absor. Sudah Ulil Absor, sudah bener ya. Itu namanya sudah benar. Nggih. Yang kedua Anwar ya? Kedua Pak Anwar. Enggak, sudah gitu dulu. Cekap dua dulu. Sing pertama mungkin nek jenengan niki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Qur'an bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Quran, mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Nah, seperti ledakan besar niku kalau diarahkan ke Al-Quran, apa memang sains itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama? Hafal Quran dulu? Buatan apa belum? Tapi hafal juz 30. Nggak betul. Enggak. Ya. Ini rileks saja ya. Memang saya ulang lagi. Memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa, kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya, karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2, nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya ayat lah, repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal, la ikraha fiddin. Itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusydu minal ghayy. Paham yang saya maksud ya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah.
Terus Nabi sempat ngendikan, itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong, kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya, Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya 1 tambah 1 berapa Pak Rektor, pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dijawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada lonte dari dulu Doli misalnya, kamu tanya, Mbak 1 tambah 1 itu berapa? Pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid, saya tak jawab 3, saya kan imam masjid, masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut dibanding 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu maksud qad tabayyana rusdu minal. Kita tanya rival politik. Pak Jokowi kamu tanya 1 tambah 1 ya 2, Pak Prabowo ya bilang 2. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Itu disebut qad tabayyana rusdu. Nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu, saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi khadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini. Pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi menurut ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level, masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh, sing ra rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebenarnya begini loh, mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu memang menyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu memang sakiliane. Boy dongo itu yakin pangeran apian sedilu itu tetap dituruti gitu aja, gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu, ngelingno pangeran udah suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali, pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu, wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan, yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu dok. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti, ya gitu terus.
Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku donga mau nunjukno butuh Gus, tapi ra kepen disembadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di muin, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun. Walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Muin diberi walau lagi, walau fitolabi abidin. Moro Arafah mbek golek dhuwit ceblok atau golek apa, no ya wis sah. Lho andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Mu'in itu dihentikan walau mutarodidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abikan, meskipun tidak punya niat wukuf, pokoknya ke situ, ya sudah nyari-nyari apa. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan, dia kan nggak pati iso nangis mesti itu. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja, sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadarnya. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abikin, jelas itu takbirnya. Masih ingat atau tidak takbir itu? Harus ingat kalau. Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal, kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Gus Zofur itu cerita, kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gus. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in itu setengah hafal i'anah. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fathul Mu'in era saya. Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi. Karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak ndonga ning Arafah gini-gini terus, ya hanya gitu-gitu dok. Tidak mikir kalau ganggu orang lain itu begini juga dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya, sampean jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi hadzu minan nadhari. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal. Itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib kok ngarep. Alasannya apa? Loh itu udah orang liberal, itu kitab Mahalil. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. Piye jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh ya, ini jadi fitnah. Sampean tak cerita nih, sampean kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sampean jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Loh, itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak, sampean jawab saja. Di kamar mayat, enggak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kauliku ya ono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk, ora kober gawa napa? Jenazah. Tapi nek dalam konteks Indonesia ya suul adab. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu loh. Jadi
Ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo pas mati kowe ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Lah iya misalnya ana wong awam goblok mati. Jenazah dak kok nguri. Dadi yo apa dadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu loh. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain, kalau nggak di depan nggak salah, alasan Anda apa? Ini tuh udah imam. Yang wajib di depan kita ini kalau imam. Lah seperti itu khilaf. Ini cerita khilaf. Mutu, alasannya sama-sama mutu. Qailnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahali. Dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat, tetap sholat apa? Jenazah. Gaib. Itu pernah saya praktekkan, tapi sekali itu saja, mungkin tidak terulang. Pas kemarin Mbak Nafe Hajin, Mbak Nafe itu dekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali. Gak sholat itu bengi-bengi tante ini nganti jam loro, dan saya akrab sama beliau, sering guyon sama saya. Sebelum meninggal itu berkali-kali, ya memang masih keluarga sama saya, jadi sering guyon. Dulu sering guyon sama saya. Ya, aku sebenarnya tenanan, ini sering ngandani saya. Gitu. Saya nggak ngira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan, acung nyolati Banafe. Pak kok nggak di depannya? Ya sudah ini darurat, karena nggak mungkin mendekat beliau. Jadi ya itu tadi buktinya sholat gaib. Sholat gaib juga misalnya orang Kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur, boleh nggak? Boleh. Padahal mayatnya di belakang, karena memang nggak imam. Lah kalau seperti itu khilaf, ini cerita kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sampai kalau nggak percaya cari di Mahali di bab jenazah. Kalau mahalinya ada di Qalyubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan yakin jangan. Kalau nu mulang loh, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan, jadi ingat betul kalau takbir itu ada gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem ya, tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali, kalau kata itu bisa bias atau majas kan bisa dikasih tanda kutip, dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya, saya pernah berdebat berkali-kali lah. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zaini, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi putrane Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu Said Ramdan Al-Ghouti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita ini ahli embriologi dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran. Makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa ya'liku alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqah. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun, ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Alika ya'liku menempel. Oh, ya oke Pak Ba, agak masalah. Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafadz itu majas atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini, saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor ngidul, karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor ngidul. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Faqih fatatakabbar wa anta kanafun minal aknam, kan disebut kamu kok sombong kowe iku WC melaku. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah. Bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal
darah. Kita masih bisa berkelit, asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya, ini kisah nyata ya. Jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Zofur. Di antara usul saya seperti itu, mbok terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah, ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa iya bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di kewagian sini. Makhluk itu yang terkenal kan 3. Manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda, karena jin itu bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu. Nah sekarang pertanyaannya gini. Lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda, tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh. Kana minal jin, kana ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Madatul kalimah kan sama kan, jim nun musyaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya, kalau malam disebut falamma janna alaihi lailu, kalau orang masturul akli disebut majnun, orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur, tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Ndak, berarti kalau kana ono sopo iblis minal jinni, setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin niku iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, kana minal jinni ay minal masturin. Paham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafadz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu, subhanallah, ya Baghawi terus Bedawi, itu nganalisnya sering pakai lafadz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini, sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lughat jelas as-sholat lughatan ad-du'a. Dan ada lafadz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat yang mustalah alaihim tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di solati, pasti maknanya sholli ay ut'ulahum, kamu mendoakan. Terus inna sholataka sakanul lahum ay du'auka sakanul lahum, doa kamu membuat mereka tenang. Paham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita
Kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari. Padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sa'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sa'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sitati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, ku dinetralisir. Yaum maknanya khin. Napa maknanya napa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Enggak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isyruna sa'. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja. Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi apa ini Jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu karena itu tadi ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya, tapi saya pikir ya itu tadilah yang saya utarakan. Saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak, terus ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah ndak ada semua, terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu ya, pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak. Kan bisa cara Imam Bukhari al-luqi wal muasyarah, bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam, kilatan. Di sarang ya banyak kados Gus itu. Ngaji butuh khatam. Khatam itu barokah. Kan pernah mendengar sekian. Ada kiai yang senengannya yang penting faham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik, ya faham ya khatam. Itu ada santri macam-macam, sementing khatam, ono sing penting faham, ono sing penting ya penting untuk barokah. Terus repot asal ini, repot terus. Tapi yang penting itu saya mohon lah, kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah, kita kalau bisa jangan lah. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang, saya itu sampai lupa khatam Jalalain berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi, setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya u'budu robbakum, kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum, karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah, karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Nggak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yuhannas kadang ditafsiri ahla Makkah, memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalna ka ila ka fatal lidasi basyiro wa nadhira. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya ayuhan nas jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas, bukan harus ahla apa? Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah, wa fi tafsirin akhar dia bilang ayyan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali, konteksnya apa saja. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab, biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir, belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu, karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Loh, sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. Loh, itu otomatis. Mestinya begini, Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini, terus terakhir dia yudkhilunil jannah, yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya itu,
inna dzalika yasir, iku gampang. Tapi terusannya yang nggak nguati alaman yassarahu wah. Oh iku gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Orang kata Nabi, wah ini sulit, tidak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman yassarahu wah. Iya mengen Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika ala wahi yasir. Yaitu gampang. Bukan berarti kita nyepelekno, ndak, memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, sebenarnya kita tahu, cuma tidak mau. Sampean tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini, tahu, tapi kan nggak mau. Akhirnya mau takut tok, carane ngalim piye Gus? Aslinya ngerti, nak carane iku ngerti. Geleme sing ra. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kenyek kan ngomong fakta on biasa mawon, mboten kenyek. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang. Caranya beli tiket gini-gini ya kan gampang. Ya kalau ingin alim tafsir, satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi, karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi, dikritik. Itu kan wajar ya, sarah itu hanya membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah, ya ada beberapa yang dibenarkan sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib, kalau di kitab Fathul Qorib sunat, di sarah dibenarkan, kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah, di sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal, sama sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua, belajar tafsir Baghawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah, jangan hidup di Kuwagen, nyari daerah yang aman, aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka sama. Ya bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama bantah pangeran. Atau gini, kalau terpaksa ini sulit Gus, tapi sementara ini pokoknya tambahi gitu lah, nanti ya masih sulit, tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa manazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idza sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana amanna. Artinya fahimu khina kanu fil kufr. Mereka faham ketika masih kafir. Karena muyassar, Quran itu muyassar. Faqih fala tafham. Wa anta tata'allam kutuba kadza wa kadza wa takhtimu kutuba kadza kadza. Kok ijek kadza. Ada antek kadane. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampeyan jangan sensitif, kok cah wedok yang kandhani sensitif mutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantikun. Arabinya tanya sama Pak Khotib itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang bisa sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, serah percaya banget, wah wahi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan
Kalau kaidah normal, kondisi normal, kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan la qaimun. Ya enggak di ilmu balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Jawahirul Maknun tidak paham kan aneh. Makanya itu penting gitu. Lagi-lagi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal ya doa ini bagian ustadz yang pun khusyuk nih kan tunggu nih bersane ini ampun lagi. Alhamdulillah waktu sudah selesai habis. Meskipun sebenarnya kita masih ingin berlama-lama, tapi hari Jumat. Namun dari moderator mungkin kalau nggak menyimpulkan kurang pantas nih. Hanya satu kesimpulan, ketika kita ingin seperti beliau, syaratnya harus banyak hafal. Namun ini kemauan. Niki sebelum kami tutup mungkin kata penutup terakhir saking Yai, terus mungkin ditutup doa kali pengasuh. Penutup terakhir mohon. Kesimpulan Anda sudah benar. Dari kami moderator kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dan Ustadz Muhammad Khairul Anam kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa benar-benar menjadi tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puncak acara yang terakhir yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum wekdal saha panggenan kaula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolabal ridho illahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dzatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi adaihi kathir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jayyidaini, Allahumma la tafdhna yaumal qiyamah, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai